RAM DDR5 udah cukup lama ada di pasaran. Kira-kira gimana perkembangannya ya? Kalau kita bicara tentang perkembangan CPU nih ya, perkembangan teknologinya yang paling gampang kita lihat itu apa sih? Nambah core udah pasti, terus naikin clocknya juga udah pasti, terus apalagi gedein cache dan sejenisnya. Sedangkan untuk RAM, peningkatan performance ya yang semakin kita lihat ke sini adalah kapasitasnya semakin gede dan juga clocknya yang semakin tinggi. DDR5 dia udah keluar dari sejak tahun 2020. Speed defaultnya itu biasanya di 4800 MHz. Ini jauh lebih kencang dibandingin DDR4, di mana DDR4 itu yang udah pakai XMP aja yang mainstream itu masih ada di angka kisaran 3600 MHz. Defaultnya di 2133. Lebih dari 2 kali lipat kan? Tapi di dalam RAM selain clock ada lagi yang namanya timing. Jadi kalau clock tadi adalah transfer rate-nya semakin tinggi berarti transfernya semakin gede, sedangkan timing itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh RAM untuk merespon sebuah perintah. Jadi walaupun clocknya tinggi, transfernya kenceng banget, tapi kalau dia lemot dalam respons perintah ya overall performance-nya untuk PC nggak akan terlalu bagus. Nah, clock dan timing ini mereka saling terikat, di mana semakin tinggi clock biasanya harus dibayar dengan timing yang juga semakin besar. Makanya kalau kita lihat perkembangan teknologi RAM dari DDR2, DDR3, DDR4 sampai DDR5, clocknya memang semakin kencang tapi timingnya semakin longgar. Jadi akhirnya dalam dunia RAM ada dua buah improvement yang biasanya dilakukan. Yang pertama ngejar clock setinggi-tingginya, yang kedua memperketat timing. Nah, saat DDR5 pertama kali dirilis, yang saya ingat speednya itu ada yang 5600, ada yang 6000, tapi timingnya itu biasanya longgar banget. 6000 MHz itu di awal-awal CL-nya di sekitaran 40. Nah, perkembangannya tadi ada yang mengejar clocknya yang semakin tinggi, ada juga dengan clock cycle yang sama mereka berusaha untuk memperketat timingnya. Sampai akhirnya sekarang udah ada 6000 MHz CL30. Dan itulah yang akan saya tes hari ini, Bre. Jadi di sini saya ada satu RAM DDR5 dari Clef, ini 32 GB, 6000 MHz, CL30. Jadi ini adalah Clef Bolt yang seri non RGB. Jadi buat kamu yang pakai air cooler, pakai RAM non RGB kayak gini enak banget karena dia pendek ya. Ini tingginya cuma 34 mm. Jadi clearance-nya ke cooler kamu akan lebih lega dibandingin kalau yang pakai RGB, dia akan lebih tinggi lagi. Jadi bakal agak susah kalau dapat cooler yang memang mepet ke RAM-nya. Nah, di sini saya masih ingat saya punya RAM juga DDR5 32 GB 6000 MHz, tapi dia rilisan mungkin 1-2 tahun yang lalu di mana CL-nya masih CL40. Nah, saya pengen ngetes nih CL40 yang udah keluar sejak lama itu dibandingin sama 6000 MHz yang CL30. Kira-kira apakah akan ada peningkatan performance yang bisa saya rasakan? Tesnya saya lakukan di Core i7 13700KF dengan motherboard Asus Z690 Maximus Hero. Kemudian GPU-nya yang saya pakai tes nanti adalah Radeon RX 7800 XT dengan power supply-nya FSP Vita JM 1000W. Ini power supply terbaru dari FSP, Bre. Dia udah fully comply dengan standar ATX 3.1, PCI Express 5.1 dengan konektor power GPU baru 12 volt 2x6. Certified 80 plus Gold dan Cybernetics Gold untuk efisiensi dan A- untuk noise-nya. Kapasitas yang bisa kamu pilih dari 650W sampai 1000W, kemudian voltasenya udah full range 100 sampai 240 volt. Single rail di mana rail 12 voltnya secara spek sanggup menghandle hingga 83,3 ampere. Nah, yang saya pakai di sini adalah yang 1000W, tapi di sini dia dimensinya nggak kelihatan seperti 1000W ya. Pendek banget udah, cuma 140 mm standar power supply ATX, dan harusnya sih dia masih cukup bisa masuk ke banyak casing yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, sekarang langsung aja kita tes. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, Bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeySales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeySales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Clef Bolt V yang saya tes punya clock 6000 MHz CL30 3636. Saya akan bandingkan dengan RAM 6000 MHz juga dengan CL40 40 40. Tesnya sih nggak banyak ya. Dari Blender dulu nih, apakah timing akan mempengaruhi kinerja CPU? Terlihat dengan RAM yang berbeda, render bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif sama. Pada Cinebench R20 kondisinya juga terlihat sama. Kinerja CPU tidak terpengaruh oleh timing dari RAM. Kerja single core di Cinebench R23 juga tidak menunjukkan adanya perubahan.
aman. Pada multicore hasilnya juga relatif sama. Kemudian 3D Mark CPU Profile yang menguji CPU dari single thread, 2 thread hingga maksimum, berarti 24 thread untuk CPU ini. Terlihat bahwa tidak ada perbedaan performance juga sama sekali di semua thread loadnya. Saya coba tes untuk gaming di Cyberpunk, baik pada resolusi Full HD, 2K maupun 4K tidak terlihat adanya perbedaan performance sama sekali. Tapi pada Forza Horizon 5 kelihatan nih ada sedikit perbedaan. Di resolusi Full HD, average FPS naik sekitar 2%, sedangkan 1% low-nya naik sekitar 8,5%. Agak terdongkrak nih ya, stutteringnya jadi agak hilang. Tapi begitu resolusi dinaikin ke 2K dan 4K, perbedaannya tidak lagi kelihatan. Yap, itu dia tadi Clef Bolt DDR5 6000 MHz CL30 yang saat di-compare dengan CL40 ternyata perbedaan performance-nya hampir nggak ada ya. Di luar angka-angka yang barusan kita lihat, saya juga udah nyobain kedua RAM-nya itu untuk keperluan sehari-hari, pekerjaan ya, dari browsing, bikin script, ngetik, terus Excel, sampai video editing. Dan memang sih saya nggak bisa merasakan perbedaan performance antara CL30 dan CL40. Mungkin karena memang perbedaan timingnya tidak segitu gedenya. Kalau dibilang CL40, dia 40, 40, 40. Tapi yang ini kalau dibilang 30, ternyata dia 30, 36, 36. Jadi sebenarnya perbedaannya memang nggak terlalu banyak. Jadi saya nggak tahu apakah akan ada skenario lain yang mungkin akan bisa memanfaatkan perbedaan timing yang tidak terlalu besar tadi. Tapi yang pasti saat saya coba, saya nggak bisa membedakan performance-nya. Nah, tinggal gimana kalau kita mau ngerakit nih? Apakah mendingan beli yang sekalian CL30 atau CL40 udah cukup? Ya sebenarnya kalau kamu udah punya PC yang 6000 MHz dan CL-nya 40, nggak ada keperluan untuk kamu upgrade ke CL30. Karena tadi performance-nya hampir tidak meningkat sama sekali. Tapi kalau kamu ngerakit baru, nggak ada salahnya beli aja yang CL-nya udah kecil gitu ya. Karena dia adalah keluaran terbaru dan secara angka memang lebih bagus walaupun sedikit. Termasuk untuk power supply juga sama. Kalau kamu udah punya power supply lama walaupun belum yang standar baru gitu ya, colokan lama, sebenarnya masih aman-aman aja dipakai untuk PC kamu meskipun PC-nya udah pakai GPU dengan colokan baru. Tapi kalau kamu mau ngerakit baru, nggak ada salahnya sekalian beli power supply yang memang udah comply dengan standar terbaru ATX 3.1, dimana ini salah satunya FSP Vita GM ini. Colokan power untuk GPU-nya dia masih sama seperti 12 VHPWR, tapi kali ini namanya adalah 12 volt 2x6. Dan bukan hanya namanya berbeda, dia di dalamnya sistem kerjanya juga sedikit berbeda. Masalah kestabilan daya, masalah keamanannya, safety-nya itu lebih bagus dari standar sebelumnya. Tapi bukan berarti standar lama itu berbahaya, enggak bre. Jadi kalau memang sudah punya yang lama silahkan pakai aja, tapi kalau belum punya dan mau beli, silahkan sekalian beli yang keluaran terbaru. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.